Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama nama saya saya Vina Vina Octavia Octavia dengan dengan NIM NIM 24866204067 248604047 dan dengan kelas 2B Mapel Mapel IPS IPSST ST dengan dengan dosen dosen pengampu pengampu Bapak Bapak Rizky Rizky Ananda Ananda SPD SPD MPD. MPD. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh satu, luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060,100 km. Luas wilayah daratan sekitar 4.817 km, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. 2. Iklim tropis dan garis khatulistiwa. Apa yang dimaksud daerah tropis dan garis khatulistiwa? Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki dua musim saja sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Cuaca hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. 3. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya, negara Indonesia dikatakan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis luas di Indonesia. Daratan mencapai 1.922,570 km. Sedangkan lautan sekitar 3.257,483 km. Maka Indonesia kaya akan perairan terutama terumbu karang dan minyak bumi. Geografis terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya pencampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dan bidang politik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dilihat dari negara Indonesia. Sosial budaya, tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek patung gurindam. Ekonomi Indonesia mencatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga mengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Politiknya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Brunei Darussalam, sosial budayanya didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisa suku bangsa Cina, Kedayaan, Kedazan, dan Dayak. Politiknya sistem monarki kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Negara Myanmar, ekonominya pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar.
Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politiknya, sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala pemerintah dipilih oleh Perdana Menteri. Sosial budaya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis dan negara-negara lainnya. Perubahan sosial budaya dan rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia adalah suatu proses yang mencakup perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan zaman, terutama dalam aspek teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Berikut adalah beberapa poin penting dalam materi ini. 1. Pengertian perubahan sosial. Budaya perubahan sosial. Budaya adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat dan yang meliputi cara hidup, norma nilai, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Perubahan ini terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, pendidikan, dan interaksi antar budaya. 2. Modernisasi. Sebagai pendorong perubahan, modernisasi adalah proses transformasi yang mempengaruhi pada tercapainya kemajuan dalam berbagai sektor seperti teknologi, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, modernisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi dan dampak modernisasi terhadap budaya. Dampak positifnya 1. Kemajuan teknologi. 2. Peningkatan kualitas hidup. 3. Pengembangan ekonomi. Dampak negatifnya 1. Kehilangan nilai tradisional. 2. Penggeseran identitas budaya. 3. Ketimpangan sosial. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. 1. Urbanisasi. 2. Perubahan dalam keluarga. Tantangan modernisasi di Indonesia. 1. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan modernisasi yang cepat dapat menyebabkan pergeseran nilai sosial dan budaya. Maksudnya budaya asing melalui media sosial dan internet merupakan gaya hidup generasi muda, terutama di perkotaan yang berpotensi mengikis nilai gotong royong dan meningkatkan individualisme. 2. Kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas manusia. Indonesia melalui pendidikan moral menjadi penting. Pendidikan moral diharapkan dapat menyiapkan individu yang tidak hanya menjadi penting. Pendidikan moral diharapkan dapat menyiapkan individu yang tidak hanya dan etika yang baik secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang baik. Perubahan sosial. 3. Pendidikan dan inovasi. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran menjadi tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini. Model pendidikan tradisional yang bersifat top-down mulai ditinggalkan demi pendekatan yang lebih kolaboratif dan berpusat pada siswa, guna meningkatkan inovasi dan kualitas pendidikan. 4. Pelestarian budaya. Generasi muda Indonesia berada di persimpangan antara tradisi nenek moyang dan pengaruh modernisasi global.